Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib keluarga kita di akhirat? Kiamat itu pasti dan waktu mengenai kedatangannya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ada hal penting yang harus dibahas, yaitu mengenai dengan siapa dan akan bagaimana kita nanti. Tentunya seorang hamba, manusia kita mempunyai keluarga, pun halnya pasti diinginkan ketika nanti sudah meninggal dan dibangkitkan kembali pun pastinya ingin berkumpul dengan keluarga lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bisa? Maka agar kita mengerti bagaimana sikap ketika kita bertemu dan ketika kita berpisah. Ada 4 hakikat kehidupan yang harus dipahami supaya kita mengerti dan mengetahui akan seperti apa kita nanti di hari kiamat. Berikut 4 hakikat kehidupan kita beserta keluarga kelak. Hakikat pertama, mereka yang bertemu di dunia namun tidak bertemu di akhirat. Mereka berkata, dari golongan orang-orang kafir dan musyrik. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Ayat ini menjelaskan bahwa keadaan orang-orang yang berdosa baik kafir dan musyrik tidak memiliki keinginan untuk bertemu dengan keluarga dan sanak kerabatnya. Mereka berandai-andai jika anak istri dan keluarga dapat dijadikan tebusan untuk menyelamatkannya dari azab neraka, meskipun keluarganya masuk ke dalam neraka. Inilah gambaran ketika pertemuan itu didasarkan atas kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah. Mereka hanya bertemu di dunia dan berpisah di akhirat. Bahkan rela untuk menggadaikan keluarga yang selamat di dunia melindunginya dan menyayanginya. Seorang anak menggadaikan ibunya, seorang ibu menggadaikan anaknya, seorang suami menggadaikan istrinya, dan seorang istri menggadaikan suaminya. Tidak ada pertemuan yang kekal di antara mereka kecuali di dunia. Kemudian hakikat kedua, mereka tidak pernah bertemu di dunia, namun akan bertemu di akhirat. Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka akan bertemu dan bersua dengan para nabi, orang-orang sidik terdahulu, para syuhada, orang-orang saleh. Meskipun di dunia mereka tidak pernah bertemu. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran An-Nisa ayat 69. Semasa hidup kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, serta orang-orang soleh setelahnya. Namun nama mereka selalu kita ingat dan ada dalam hati, sehingga kelak kita akan bertemu dengan mereka di tempat yang jauh lebih indah dan mulia. Kemudian hakikat ketiga, mereka bertemu di dunia dan akan bermusuhan di akhirat. Mereka adalah golongan yang mendasarkan pertemuan di dunia untuk sekedar bersenang-senang, berfoya-foya, hanya saling meningkatkan tentang dunia dan keindahannya, harta, tahta, dan selainnya, dan tidak pernah mengingatkan untuk beribadah dan beramal soleh tentang mereka. Allah Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Mereka adalah golongan orang-orang yang saling mencintai dan mengasihi, namun di akhirat mereka justru menjadi saling bermusuhan dan berlawanan. Hal ini melandaskan pertemuan di dunia bukan atas dasar ketakwaan, amal soleh, dan saling menasihati. Apapun pertemuan yang tidak didasarkan untuk saling menasihati dalam kebaikan akan berakhir pada permusuhan. Seorang istri akan menggugat suami mengapa ia tidak mengingatkannya untuk berbuat amal saleh.
Begitu pula suami akan menggugat istri mengapa ia tidak mengingatkannya untuk berbuat amal saleh. Begitu pula akan terjadi pada anak, kepada orang tua, antara sahabat karib. Hakikat keempat, mereka bertemu di dunia dan bertemu di akhirat. Mereka adalah segolongan orang yang di waktu kehidupan dunia selalu saling mengingatkan dan menasihati tentang kebaikan, bersama-sama melakukan amal soleh, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan benar. Seperti yang dilansir oleh Hijaz. Mereka saling mencintai dan menyayangi atas dasar keimanan. Ketika salah satu dari mereka salah atau lalai dari Allah, mereka menasihatinya. Sehingga kelak Allah akan mempertemukan mereka di tempat yang lebih baik, yaitu di jannahnya. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat 21. Demikianlah penjelasan tentang keadaan keluarga di hari akhir nanti. Semoga bermanfaat.